Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk kita semua, dan selamat datang di Inspiring Class 4 Rhetorical Biz 2023, Speak Up ala Komika. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Astra Honda Motor yang sudah memberikan kesempatan untuk dapat berkolaborasi. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin dan narasumber yang kami hormati karena sudah bisa hadir pada acara kali ini. Nah, sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya memberikan satu buah pantun. Siang-siang ke retorika, paginya sarapan di Bekasi. Selamat siang semuanya, perkenalkan, nama saya Yosepan Giovanni, selaku MC pada acara kali ini. Nah, teman-teman, kita juga sudah sampai nih pada rangkaian akhir Inspiring Class. Tapi jangan sedih nih teman-teman, karena pada Inspiring Class keempat ini juga nggak kalah seru. Dan nantinya juga kita akan ada sesi tanya-jawab, di mana 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan OVO. Jadi pas nanti penyampaian materi, disimak ya teman-teman, biar bisa nanya. Dan informasi juga pasti informatif ya guys ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, kita juga akan coba sapa narasumber kita, yaitu Herman Jonex. Halo kakak. Halo, selamat siang Kak Herman. Bentar. Oke, siap kakak, siap. Tenang, santai. Oke, ditunggu sebentar ya guys. Tenang, sabar dulu. Halo, selamat siang Kak Herman. Siang Kak. Siang, apa kabar Kak? Iya, Kak Yosep. Kak Evan juga boleh. Apa kabar Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Herman. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Kalbis Institute, tepuk tangan. Halo Kak, ini apa emang kita berdua, apa emang ada yang nonton gak sih? Banyak kayak nonton, cuman banyak. Coba dong ini dong suaranya dong. Mungkin pada off mic semua Kak. Iya, pada off mic semua. Berarti kita doang nih yang bersuara ya Kak? Iya, kita doang. Di sini kan kita ngomongin tentang public speaking ya Kak? Iya Kak. Tapi sebelumnya buat teman-teman, kenalin dulu dah. Nama gue Herman Jonex. Jadi gue dari Bekasi. Kita ngomongin public speaking ala komika ya kan, speak up ala komika. Apa saya ngejelasinnya sekarang atau ntar? Langsung aja Kak, waktu dan tempat dipersilakan kepada Kakak Herman. Oh langsung iya. aja, Kak. Jadi dipersilakan. Jadi buat saya tuh dulu tuh waktu saya sebelum jadi komika tuh, saya tuh punya kepercayaan diri yang benar-benar gede banget lah. Tapi buat teman-teman, gimana caranya buat ngedapetin kepercayaan diri ya kan? Itu tuh sebenarnya kan kita kan ditonton orang. Biasanya gue tuh kalau biar punya kepercayaan diri tuh dengan berpenampilan yang rapi. Jadi kayak dapat kepercayaan diri tuh yang gede banget gitu. Ngebedain gue sama penonton. Yang kedua tuh, gue tuh kalau lagi bicara di depan orang, itu tuh gue harus tahu pembahasan yang gue mau sampein. Tes. Aman. Aman. Jadi kayak gitu. Dan yang ketiga tuh, gue tuh sebenarnya latihan ngomong tuh dengan cara baca buku sih sebenarnya. Baca buku tiap hari, buku apa aja lah gitu. Yang penting buat ngelatih
ngelatih bicara lah gitu. Jadi banyak referensi yang buat kita keluarin kalau lagi di depan banyak orang. Dan buat gue tuh awal gue stand up itu biasanya gue nonton dulu tuh apa yang dia omongin. Makanya kalau gue di panggung, gue tuh biasanya ini bikin opening yang menarik biar biar penonton tuh notice gue. Oke Kak, tapi terkait tentang perkenalan nih Kak nih. Kita dari tadi belum ada perkenalan nih Kak tentang Kakak nih. Oh, kan Tenang tadi aja udah, Kak. iya. Ya, jadi narasumber kita ini merupakan seorang komika ya guys. Nah, mungkin Kakak bisa lanjutin materinya disambung dengan berbagai pengalaman Kakak di bidang komika, udah ada pengalaman di bidang stand up, di Iya, Suci ya Kak ya. iya benar-benar Kak. Ya, aku nonton juga tuh Kak, di mana Kakak bawain materi tentang ular. Wah iya iya Kak. Ada ular di rumah Kakak ya Kak ya. Benar benar Cukup benar. menarik, iya. Oke, bisa dilanjutin aja Kak mungkin, berbagai pengalaman dan materinya. Terima kasih. Jadi pengalaman gue tuh ya gue tuh nyari nyari pembahasannya yang di sekitar gitu Kak, kejadian yang gue alamin aja. Iya ya. Iya, misalnya gue mau ngebahas orang kampung gitu. Nah di situ gue cari itu, gue cari terus gue mapping orang kampung ada apa aja gitu. Nah makanya eh kayak apa ya? Jadi gue bikin 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 yang gue bahas tuh gue mapping orang kampung, misalnya gue ngebahas orang kampung. Orang kampung percaya sama mitos kayak gitu-gitu aja. Terus kenapa dia percaya sama mitos? Ini ya pertanyaan dari kakak ya. Dan terus kedua, gue tuh biasanya kan di panggung-panggung gede gitu. Biasanya kalau komika cara ngatasin groginya itu dengan cara biasanya dia nyiksa diri Kak. Ini ngatasin groginya. Misalnya kayak dicubit, terus ada yang emang dipukul, belakang dadanya, punggungnya lah dipukul. Terus ada yang teriak, ada yang senam senam rahang gitu. Biasanya komika itu kalau di atas panggung biar nggak grogi, dia tuh senam rahang dulu di belakang panggung. Kayak misalnya dia ngomongin ini aiweo, biasanya aiweo 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 gitu. Biasanya ada yang beberapa komika tuh yang kalau ngatasin grogi itu dengan teriak gitu. Wah, wah kayak gitu. Yang saya tahu. Dan kalau di atas panggung tuh kalau gue sih biasanya kalau biar apa ya, biar pede banget tuh gue lihat sound-nya dulu biar nggak ada kesalahan teknis di atas panggung gitu Kak. Misalnya kayak mic itu jelek atau kegedean, biasanya gue tuh dengan cara tes 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 gitu dulu biar supaya gue tuh nggak grogi. Jadi kalau misalnya kita megang mic-nya pas nih tes, nah itu udah enak Kak kita ngomongin di depan banyak orangnya. Jadi nggak gagap, nggak grogi lah. Dan kedua, yang ini nih, gue tuh biasanya kalau kalau di atas panggung yang buat ngomongin pembahasan gue tuh biasanya gue kalau ngelempar materi itu biasanya pakai nada Kak. Yang sepengalaman gue gitu, misalnya gue kayak bicara gue pakai intonasi gitu Kak. Jadi orang biar masuk ke kupingnya enak gitu Kak. Dan apalagi Kak? Halo? Ya, halo Kak, halo Kak. Aman, Hmm. aman, ada suaranya. Apalagi Kak? Oke, menarik banget ya Kak ya, di mana Kakak tadi bilang stand up yang Kakak lakukan itu diambil tuh dari kehidupan sehari-hari ya Kak. Jadi ya Iya benar. banyak yang relate gitu dengan
kehidupan sehari-hari. Nah, BTW, kita ini kita langsung talk show aja ya, kayak talk Siap, show aja ya, jadi biar lebih cair aja suasananya, siap Kak Evan. gitu, Kak. Oke, jadi, kita sebenarnya punya banyak pertanyaan nih, Kak, sebenarnya gimana sih, Kak, kayak ngatasin, apa ya, rasa gugup gimana di panggung, karena kan ketika kita di panggung tuh tentunya perlu rasa percaya diri yang tinggi kan, apalagi kan kayak kita lagi mau stand up nih, tapi kadang ada materi-materi itu yang kadang, kurang lucu gitu, Kak. Nah, itu tuh gimana sih, Kak? Sebenarnya kalau yang kayak gitu tuh, yang kurang lucu tuh, sebenarnya kita perhatiin dari, pembahasan yang pertama itu yang disebut namanya setup. Oh, oke. Mhm. Pokoknya kalau kita kan ada yang namanya, setup punchline tuh. Punchline Iya, yang lucunya, biasanya anak-anak komika, terus kan orang yang baru belajar, itu kan, biasanya, "Aduh gue nggak lucu nih." Nah, iya. sebenarnya sebenarnya di pembahasan dianya tuh belum ada yang namanya, keresahan, terus kurang menarik, jadi, enggak didengerin sama penonton. Kalau buat lucu, sebenarnya itu dari keresahan juga gitu, Kak. Jadi biar bisa dipatahin. Oh, berarti dari permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari ya, Kak, ya? Bener, misalnya contohnya nih ya, kasih contoh ya. Iya, iya, Kak. Contoh misalnya, gue tuh waktu SMP sering bolos, makanya gue kalau pulang sekolah dan ketahuan gue bolos, gue sering dimarahin sama nyokap gue. Mhm. "Lu gimana sih nilai lu?" Nah kan tuh, "Lu gimana sih nilai lu nih? Nol mulu," gitu. "Makanya kalau pengen pinter tuh belajar pakai ini nih, pakai Wah. cambang." Nah, gitu. Jadi, eee, semua 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 isi di stand up pembahasannya itu yang penting ada keresahannya. Jadi orang tuh, kita ngegiring Relate ya, Kak? asumsi terus kita patahin juga gitu, Kak. Iya, 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 paham, paham. Berarti lebih ke relate ke kehidupan sehari-hari ya, Kak, ya, Kak? Bener, Kak. Iya, iya. Mhm. Oke. Terus gimana sih, Kak, kayak rasanya bisa berdiri di atas panggung kayak stand up gitu? Gimana sih, Kak, kayak deg-degan, ada deg-degannya nggak sih? Waduh, kalau kalau buat saya sih sebenarnya seneng banget, Kak. Oh, Karena seneng. emang emang apa ya, emang udah dari kecil kali ya, sering ngomong depan orang kayak dulu tuh pesantren pidato gitu, terus Oh, tiba-tiba ada nemu-nemu kayak ginian gitu, apa, latihan-latihan stand up, "Oh ini stand up apa sih?" Gitu. Nah waktu awal tuh, nah dan, oh ini, apa, ngelucu dengan apa, kata-kata gitu, kayak gitu. iya, iya. Berarti emang udah ada ketertarikan dari kecil ya, Kak, untuk di bidang stand up comedy ini ya, Kak, ya, Kak? Enggak sih, maksudnya saya baru tahu gitu ada komedi yang bener-bener sendiri gitu. Oh, personal sifatnya. Iya, heeh. Biasanya kan, nonton-nonton di TV tuh biasanya berdua, bertiga gitu, bergrup, suka duka dalam stand up dong, Kak. Suka duka ya? Iya, suka duka Kalau, dalam stand up gitu, Kak. kalau suka dukanya ya kita kalau dapat crowd yang orang itu nggak tahu gitu, nggak tahu stand up. Misalnya kayak orang-orang kampung lah gitu. Iya. Iya, orang-orang kampung kan nggak tahu stand up itu apa. Biasanya tuh waktu itu gue pernah, ngejob di bener-bener orang kampung lah gitu. Gue juga orang kampung, tapi gue tahu stand up kan gitu. Nah, gue ngejob di orang kampung itu, setiap yang gue lempar itu dibantah sama dia, Mhm. di-heckling. Jadi dia nggak tahu gitu, "Wah wah wah, gini gini," gitu. "Apaan sih ini?" Gitu. Oh, Jadi berarti itu kurang bener-bener pemahaman gitu ya, Kak, ya? iya, heeh, Iya, mereka nggak dapat punchline-nya gitu-gitu ya, Kak? bener. Ah, I see. Oke, oke. Terus gimana tuh, Kak, pengalaman kayak dukanya gitu, Kak? Aduh, kalau dukanya tuh sedih kalau kita kan stand up tuh Mhm. ada lucunya lah gitu. Iya, pasti ada. Stand up komedi. Kalau udah dapet stand up-nya doang, waduh, kayaknya sedih banget, Kak, dukanya tuh. Sedih banget lah kalau enggak kita dapat ketawa, udah. Oke, 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 paham, paham. Tapi, Kak, mengenai komedi nih, Kak, gimana sih, Kak, kayak pengalaman perjalanan Kakak nih sebagai seorang komedian nih?
apakah stand up comedy itu berpengaruh besar dalam membantu pengembangan public speaking gitu, Kak? Waduh, membantu banget, Kak. Gimana Iya, tuh, Kak? karena kita tuh, apa ya, belajar tentang bahasa-bahasa yang simpel gitu, Kak. Oh, yang mudah dimengerti oleh masyarakat ya, Kak, ya? Bener, Kak. Oh, Heeh, oke oke, jadi terus? kita tuh, kalau ngomong tuh nggak panjang lebar gitu. Tiba-tiba kita ngomong misalnya ini, jadi simpel gitu, orang langsung paham. Oh, berarti singkat, jelas, padat, tapi pesannya tersampaikan kepada audiensnya ya, Kak, ya? Bener, Kak. Oh, oke. Kira-kira pengalaman apa lagi tuh, Kak, yang berpengaruh besar tuh, Kak, dalam public speaking gitu? Pengalaman komedinya gitu? Iya, pengalaman komedinya gini, jadi buat teman-teman, sebenarnya kalau kita sering, kalau saya ya, buat pengalaman saya stand up itu udah 5 tahun, jadi kita bisa nebak orang, Kak. Nebak orang gimana tuh, Kak, maksudnya? Jadi kayak, misalnya temen ngechat nih, awalnya misalnya kayak minjem duit gitu, kita Iya. jadi tahu, misalnya gini, eee, "Pe," nah tiba-tiba dia WhatsApp dari dulu nggak WhatsApp, tiba-tiba dia WhatsApp. Wih, ngapain nih? Oh. Kita udah nebak-nebak. Pasti Iya, pinjaman. iya, gitu Kak. Jadi kayak punya ada rasa insting yang bener-bener kuat gitu, Kak. Iya iya iya, ngerti ngerti. Heeh. Oh, berarti melalui pengalaman-pengalaman tersebut kita juga bisa kayak bisa memprediksi-prediksi gitu ya, Kak, kayak pengalaman-pengalaman melalui Bener. pengalaman gitu ya? Heeh. Oh, menarik menarik menarik. Kemudian, apa sih, Kak, gimana sih pandangan Kakak mengenai stand up comedy sebagai salah satu sarana untuk public speaking, Kak? Pandangan saya tuh pokoknya, menurut saya tuh buat stand up comedy tuh sebenarnya bagus banget gitu. Karena, semua orang kalau udah nyebur atau nyambung ke stand up comedy, dia bakalan tahu semua isi isi yang ada yang kita nggak tahu, Kak. Mhm, iya, Kak. Jadi Isinya misalnya apa aja tuh, Kak? misalnya gini, kita mau ngebahas politik, tadinya kan kita nggak tahu, Mhm. jadi tahu. Jadi Oh kayak heeh, terus kita mau ngebahas apa nih, alam, kita tadinya nggak tahu, kita jadi tahu, gitu, Kak. oh, berarti makin banyak informasi yang didapat ya melalui stand up comedy ini ya? Iya iya iya, bener, Oke Kak. oke, bisa lanjut, Kak. Lanjut. Mhm. Terus apa lagi, Kak? Gimana sih, Kak, bisa bisa diceritain nggak, Kak, kayak dampaknya stand up comedy dalam perjalanan karir Kakak nih menghadapi para penonton gitu? Kayak kan kadang kan kita pasti suka gugup kan, nih saya jadi MC pun Iya. sebenarnya ada gugup-gugupnya gitu loh, Kak. Cuman Nah, gimana sih, Kak, kayak cara Kakak menghadapi penonton gitu? cara ngadepin penonton ya kita tuh harus baca baca crowd, Kak, baca crowd yang di sekitar itu ada apa, gitu. Maksudnya gimana tuh, Kak? Mungkin bisa Misalnya dipenjelaskan lebih dalam? ya saya jelasin ya, Kak, Oke. misalnya saya nge-MC nih, tiba-tiba penonton terus Ya. nggak notice, komunikasi kita tuh kurang nyampe sama dia. Ada miskom. Iya, miskom. Nah, terus kita harus nyebutin acaranya, semua acara, isi acara atau di sekitarnya, Ya. biar ke-notice sama penonton. Nah, kalau udah ke-notice baru kita lempar ke materi kita, kayak gitu sih. Oke oke oke, Kak. Berarti lebih ke arah perkenalan acaranya dulu gitu, biar orang-orang paham gitu ya, Kak, ya? Bener, Kak, jadi Oh, biar oke orang oke. tahu gitu, Kak, di sini tuh ada apa, misalnya saya nge-MC nih ya, biasanya Ya. awal kalau gua nge-MC tuh, gua ngebahas acaranya dulu, ngebahas acara, "Oh, di sini acaranya," misalnya acara Speak Up Ala Comedy, gini, promo ini. Terus gua Oh, ngomong, "Nonton ini dari mana nih?" Kayak gitu. iya iya. Yang baru jauh Oke, dan Kak. datang ke sini, mau nonton siapa? Biasanya kayak gitu, ditanya dulu, Kak. Iya ya, oke. Tapi kita ada pertanyaan juga nih, Kak, di kolom komentar nih dari Najla Azarin. Kak, tips agar candaan kita tuh dapat lucu dan memiliki impact gimana, Kak? Soalnya kadang keluarnya garing kayak candaannya gitu, Kak. Kalau impact lucunya ya, sebenarnya, semua orang tuh punya humor. Ya, umur masing-masing ya, selera selera Bener. masing-masing.
Kalau orang yang udah humornya tinggi dengan lebihin humor, yang garing tuh bisa jadi lucu. Oke. Tergantung kita ngelempar ya pede apa enggak. Berarti balik kepada rasa percaya diri ya, Kak, ya? Benar, benar Kak. Oke. Mm-mm. Oke. Ya mungkin bisa lanjutin, Kak. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Riyandi. Bang Herman mau nanya dong, saya penasaran banget nih, biasanya kalau Bang Herman nulis materi gimana? Verbatim kah atau kayak gimana? Atau ada tips dalam teknik menulis yang dirasa paling cocok nggak? Ada tips, ada. Gimana tuh Bang? Coba disampaikan. Jadi cara nulisnya tuh kita cari tahu masalah kita dulu. Mhm. Misalnya masalah kita tentang misalnya tetangga Oke. selalu ngomongin kita pengangguran. Nah, kita cari dulu tuh kenapa tetangga kita ngomongin kita gitu. Nah, cara nulisnya jadi masalah dulu baru premisnya. Oke. Masalah dulu, masalah nih kita baca terus masalah kita, oh ini. Nah, dan terus langsung ke premis, cari premis dulu, jangan punchline dulu. Sebenarnya pembahasannya dulu harus kita ketahui lah gitu. Iya, iya. Oh, berarti topik permasalahannya dulu harus kita dalamin terlebih dahulu ya, Kak, ya? Iya, Untuk semuanya. iya ya, untuk bisa ngerti dan paham gimana punchline-nya bakal kita bangun, gimana Benar. titik lucunya gimana gitu ya, Kak? Oh, oke oke. Terima kasih, Kak. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Sadam Fazriza Yusuf. Kak, gugup gak sih sebenarnya tampil di depan para juri stand up yang sudah punya nama besar? Kan kayak Radit, Bang Radit, terus sudah banyak lagi. Terus lebih gugup mana tampil di depan para juri atau audiens? Lebih gugup audiens Kenapa tuh, Bang? daripada para juri. Karena kalau juri itu, kita kan emang dia punya pengalaman yang benar-benar udah banyak lah yang didapat sama dia gitu. Heeh. Ya. Takutnya juri tuh kagak ini apa? Malah gue nggak takut gitu ngadepin juri yang udah senior gitu. Karena takutnya bercandaan dia nggak upgrade. Nah makanya gue lempar, Oh, gue sering kayak gitu. oh, oke Dia oke kan oke. udah berpengalaman dan udah tua. Kalau belum upgrade berarti dia nggak tahu bercandaan itu udah ada yang baru. Iya ya, berarti balik lagi ke pemahaman masing-masing juga ya, Kak. Iya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih dari Febri Arianto. Kak Herman mau nanya dong, gimana caranya supaya mental kuat buat tampil di atas panggung ngomong sendirian? Uh, buat mental kuat, mental kuat. Sebenarnya harus yakin, harus yakin sama materi lu yang lu bahas. Harus yakin. Kalau lu nggak yakin, penonton nggak bakalan yakin juga. Oh, berarti emang pertama emang berarti harus paham sama isi materinya dulu ya Kak, biar yakin kan? Heeh, Karena kan nggak mungkin kan kita pede nih dengan membawakan materi kita, sementara kan kita sendiri belum paham isi materi kita kan? heeh. Nah, jadi Oh iya. harus yakin sama materi tuh, harus yakin ini tuh lucu gitu. Oh, berarti lebih percaya diri lagi ya Kak, balik lagi ya? Iya, kalau kita ini nggak lucu, penonton juga nggak yakin bahwa itu nggak lucu. Kalau kita Oh, yakin ini lucu, penonton juga lucu. oke. Berarti Kayak nggak gitu. boleh ada ragu-ragu gitu ya Kak dalam stand up tuh ya, harus Nah, pede. itu jadi mental kuat. Jadi nggak ada ragu-ragu. Oh iya, tuh simak guys. Berarti dalam stand up comedy itu nggak boleh ragu-ragu langsung plus 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 gitu aja Kak ya? Benar, 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 Iya iya benar. iya, oke. Tapi balik lagi, berarti emang harus paham materinya dulu ya, untuk Iya, ngerti punchline-nya gimana nanti pembawaannya gitu-gitu ya Kak ya? iya, biar nggak keluar dari pembahasannya punchline-nya. Iya, biar tetap tetap di alurnya gitu. Mm-mm. Oke, thank you. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Najla Azarin lagi nih. Kak, bagaimana cara Kakak mengelola body language dan pembawaan secara optimal agar agar tidak terlihat kaku saat stand up di panggung sehingga mata audiens tertuju kepada kita? Kan kadang kan kita suka kalau ngomong tuh kan kadang suka gerak-gerak tangannya. Ah, Nah, gitu Kak. Gimana sih biar nggak kaku pas stand up tuh, kan karena kan orang tuh pasti pada ngeliatin kita tuh, Kak. Nah, gimana biar biar lebih rileks gitu, gimana caranya? tergantung sama isi materi. Iya.
Jadi misalnya isi materinya kalau kita lagi marah, itu kita harus marah. Oke. Kalau kita lagi bergerak, isi materinya kita harus bergerak. Oke. Iya, karena misalnya kalau kita emang cuma verbal doang, lewat kata-kata doang, itu kita kelihatan kaku, ya udah gitu, kalau kita emang verbal doang kelihatan kaku, kalau kita emang isi materi kita ada gerakan, terus ada apa lagi tuh, gerakan, terus ada tata bicara dengan act out gitu, Iya, iya. Ada dengan intonasi juga, Kak? nah Intonasi. intonasi kayak gitu juga. Iya, iya. Sebenarnya banyak ya, kayak dasar-dasar buat public speaking juga ya. Oke, oke. Berarti tergantung dari, materi yang pengen kita bawain juga ya, Kak? Kalau materinya sedih, kita ya lebih ke arah sedih, emosionalnya juga lebih ke sedih. Berarti kalau emang yang lagi marah, berarti emang kita harus lebih aktif gitu buat sama audiensnya ya, Kak, ya? Iya bener Kak, tepat tepat. Oh, oke, oke. Terus, selain skill public skill nih, ada pertanyaan lagi ya. Adakah skill lain yang bermain peran penting dalam membangun karir Kakak sebagai stand up comedy nih, Kak? Sebenarnya jadi host sih. Oh, jadi host, jadi MC Iya. gitu-gitu ya, Kak, ya? Nah, biasanya di stand up comedy itu ada yang namanya kita tuh nggak tahu apa Mas gini, stand up comedy itu kan banyak tuh, banyak ininya, banyak apa namanya, banyak apa Cabang. ya, ya, misalnya kayak kita tuh, oh enggak, nasib kita tuh nggak di stand up, berarti kita bisa nulis. Oke, Bisa nulis tuh, bisa jadi sutradara, bisa jadi ghostwriter, ghostwriter, oke. terus bisa jadi apa lagi ya, eee, aduh, pokoknya bisa jadi penulis, bisa jadi host gitu. Jadi di stand up tuh cuman ininya doang, apa, Dasarnya awal doang? iya iya, passion-nya doang. Oh, berarti itu kayak langkah awal menuju karir selanjutnya ya, Kak, untuk mengembangkan skill-skill lain ya berarti ya? Benar, Kak. Oh, oke, oke. Karena kan kita tahu kan di dalam stand up juga kan pasti ada yang kayak lagi kita bahas nih, public speaking, gimana cara kita berkomunikasi ke masyarakat, Benar. gimana cara kita membangun rasa percaya diri biar nggak kaku, gimana cara kita body language-nya nggak kaku gitu ya, Kak, ya? Benar benar benar. Benar, Kak. Oke, oke, menarik, menarik. Berarti balik lagi, balik ke, public speaking-nya emang harus diasah juga ya untuk, membangun banyak hal-hal penting lah, gitu ya, Kak? Benar, Kak, benar, Kak. Oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Pamela Rahel. Kak, mau nanya dong, dari sekian banyak stand up yang udah dilakuin nih, Kak, sejauh ini materi apa sih, Kak, yang paling pecah selama stand up? Oh, itu apa ya, eee, kayak kita tuh kalau materi itu yang benar-benar Yang paling lucu deh, Kak? kejadian, contohnya, jadi contohnya tuh misalnya, eee, duit diambil tanpa bicara. Iya, oke. Misalnya, oh duitku nih diambil nih sama misalnya istri atau kakak gitu. Heeh, biasanya gue tuh lagi tidur, istri gua ngambil duit tuh nggak ngomong lagi. Nah ini contohnya ya, materi Iya, yang iya. sering bawain. Eee, Misalnya gue kenalan dulu, jadi gue ngomong gini, "Istri gue tuh pernah ngambil duit tanpa sepengetahuan gua. Jadi gua lagi tidur, terus diambil sama dia duit gua di kantong, nggak ngomong lagi. Dan tiba-tiba, nggak lama gua tidur, gua bangun. Gua bawa motor ke pom bensin dan enggak sadar di kantong gua udah nggak ada duit. Nah itu kan udah bener-bener panik tuh. Iya, iya. Nah bener-bener keresahan banget ya kan, Iya. sampai banyak banyak korbannya lah di situ. Kayak korbannya gua, ke mbak-mbak pom bensin. Materi yang gua sering bawain ya itu, yang bener-bener gua resah sama itu. Oh, yang bener-bener kita nggak suka gitu ya, Kak, yang bener-bener kayak, Tepat bener Kak, kayak iya, Pan, iya, bener yang kita yang nggak suka. iya, kerisihan kita sehari-hari gitu ya, Kak, ya? Iya benar, keseharian kita sehari-hari. Misalnya Oh, apa yang mau kita bahas, kayak ada anak bawa motor
bonceng 3, kita kan risih Iya, ya kan? buat iya, karena Iya, keselamatannya kan. heeh. Biasanya Iya ya. nyari-nyarinya yang kayak gitu, materi-materi emas gitu, yang bener-bener orang kejadian semua gitu. Oh ya, jadi semua orang bisa ngerasain gimana ya, di mana lucunya gitu ya, Kak, ya. Nah iya, wah Ngelihat ini orang boti. benar, Belum lagi apalagi iya ya. Belum lagi kan ada sering ibu-ibu nih, Kak, yang kayak mau ke kiri tapi sennya ke kanan. nah itu kayak Nah, jadi banyak orang yang ngalamin, nyarinya yang kayak gitu. iya iya iya. Dan Oke. dan nyarinya yang materinya yang jarang orang bahas, tapi orang nggak tahu bahwa itu bisa dibahas. Oh, oke oke. Berarti nyari topiknya yang anti mainstream gitu ya, Kak, ya? Yang hal sepele juga bisa dijadiin materi. Oh, oke oke. Berarti hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari juga bisa ya, Kak? Bener, Kak. Tapi emang bener, Kak, kayak Kakak kan pernah stand up nih, yang katanya tentang ular tuh, Kak. Nah, Ingat nggak? Itu tuh beneran nggak sih, Kak? Atau demi Allah mungkin bisa dibawain dulu gimana stand up-nya biar, audiens bisa ngerti nih di sini nih maksudnya nih, Kak. Coba, maksudnya Kak, tuh, boleh? eee, gua tuh dulu tuh waktu waktu tidur di rumah. Waktu tidur di rumah nih, rumah gua kan di Kerawang, tapi gua pindah ke Bekasi. Jadi gua kasih tahu orang-orang dulu, rumah gua tuh di daerah Bekasi, Kampung Babakan. Jadi di Oh. sekitaran rumah gua masih banyak kebun. Oh, oke Awal gue tidur di situ, gue di teras tidur, tiba-tiba ada ular masuk. oke. Nah, udah ular masuk kita kan otomatis ngeliat ular kan kaget ya, Iya, takut pasti kan? kan teriak kan, Iya. teriak emak, teriak istri kalau nggak gitu. "Cot sayang, ini kok ada ular?" gitu. Nah tiba-tiba istri gue tuh masuk ke dalam dapur, terus ngambil garam terus dilemparin garam, srak aja. Oh. Nah nyari lucunya ya udah, gue yang ngirisin mangga gitu. Nah Oh, gitu. irisin mangga sama gitu ya, Kak, ya? Iya. Dengan cara apalah, karena punchline tuh emang dari kita gitu, lucunya dari kita gitu. Oh berarti sebenarnya bisa dikembangin lagi ya, Kak, dari Bener, kehidupan sehari-hari ya, Kak? Bisa di-improve lagi ceritanya gitu biar menjadi lucu ya? heeh, ada misalnya kalau kita emang itu nggak masuk akal, karena itu emang kejadian nyatanya, kalau kita masuk akalin, biar orang peka, itu bisa dibantah sebenarnya materi itu, karena emang kejadian nyatanya kayak gitu, ya udah, orang nggak Oh, bisa percaya gitu. ya berarti apa adanya ya, Kak, ya? Heeh, apa adanya, bener. Iya iya. Tapi Oke. kalau kalau semua audiens biar ngerti, paham, bisa dibantah gitu, tapi bisa dibikin materi juga. Biasanya kalau orang kampung, ngelihat ular itu dikasih garam, Iya seharusnya iya. iya kan, seharusnya kita ngusir harus pakai bambu gitu, kenapa diusir pakai garam gitu. Iya iya. Tapi sampai sekarang juga masih belum diketahui ya itu garam itu berfungsi nggak sih sebenarnya? Nah, kan itu kalau kalau dibahas garamnya, Iya iya. Berarti masih heeh, banyak cakupan-cakupannya ya, Kak, dalam pembahasannya ya? benar. Iya iya iya. Oke, menarik Biasanya sekali. kayak gitu pisan, Kak, garamnya kita harus ceritain, ada gunanya enggak buat ngusir ular, kenapa orang kampung ngusir ular pakai garam, gitu, Oke oke, ngerti ngerti, Kak. bisa Oke. dibahas. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Bima Yulio Setiawan. Kak Herman, tipsnya dong cara menghadapi crowd penonton yang tidak kondusif. Kadang kan ada penonton-penonton tuh yang rusuh gitu loh, Kak. Kadang Iya nggak iya iya. terkendali. Nah, itu gimana tuh, Kak, cara Kakak menghadapi crowd penonton seperti itu gitu? Itu kita harus nyediain jokes. Oke. Nyediain Jokes jokes gimana? yang kita udah punya, bahwa jokes itu lucu. Mhm. Misalnya Berarti kayak emang gini ya, misalnya kayak gini nih, misalnya kan lagi ricuh nih, lagi pada ngobrol kan, kita ya. lagi stand up, kita harus punya jokes buat dia, harus ngekling dia, nge-ripping lah gitu. Iya iya. Oh, berarti emang harus ada persiapan cadangan gitu ya, Kak? Iya, Udah harus di luar materi emang udah harus ada yang disiapin buat menjaga-jaga hal-hal seperti ini ya, Kak, ya? benar, iya iya iya, benar benar. Kayak gitu, misalnya Oh, orang banyak kita lagi stand up terus dia ngobrol gitu, "Lu kalau iya. mau ngobrol mah jangan di sini," gitu, misal kayak gitu-gitu. Oh, oke "Lu oke. kalau mau ngobrol mah ajak-ajak kek gua gitu, biarin gua nggak stand up, gua ngobrol aja," gitu. Biasanya kayak gitu. Oh, iya ya, berarti tetap improvisasi terhadap situasi di situ ya, Kak, ya? Bener, kayak gitu. Oh,
Oke oke. Oke, thank you Bimo Yulio. Terus ada dari Yogi Hansen. Kak Herman mau tanya, apa sebenarnya plus dan minus stand up comedy dibandingkan dengan jenis pertunjukan humor komedi lainnya? Mengingat di Indonesia juga kan punya lawakan seperti Opera Van Java di Trans 7 dan lainnya. Oh, Ya, itu dia, Kak. jadi kayak humor di Indonesia ya. Iya. Menurut gua kalau gua sih sebenarnya pas tahu di sini pas tahu di Indonesia udah ada stand up itu bagus banget. Ya. Karena di stand up itu banyak banget bakat yang kita banyak bakat yang kita dapetin gitu. Dari stand up itu ya, Kak, ya? Iya dari stand up itu. Iya, Misalnya iya. kayak ini teaternya dapet. Oke. Jadi humor-humor yang bener-bener banyak yang dipakai sama orang itu kesenian. Nah, misalnya Oh. apalagi misalnya kita stand up nih nggak lucu, kita bisa jadi MC, bisa jadi host apa gitu. Oh, oke Jadi oke. kenapa stand up comedy banyak diminatin orang itu sebenarnya eh, pinter aja lah, biar jadi pinter gitu, mengasah otak gitu. Iya. Tapi Eh, plus plus dan minusnya stand up comedy itu dibanding kayak pertunjukan lain tuh apa sih, Kak? Plus dan minusnya ya, Iya, kan banyak acara-acara tuh sebenarnya di TV, cuman plus dan minusnya acara komedi itu tuh apa sih? plus minusnya. Iya. Jadi plusnya buat stand up tuh ini sih sebenarnya orang banyak banyak yang ini minat gitu plusnya. Jadi kayak oh ini mah kalau stand up mah ngomongin kehidupan sehari-hari. Nah kalau kalau OPJ itu dibikin. Oh, berarti kasarnya settingan gitu, Kak? Iya, bener Kak. Oh, oke oke. Berarti plusnya kayak komedi itu lebih natural ya, Kak, kesannya ya? Bener, lebih natural. Iya ya. Oh, berarti emang apa adanya, apa yang terjadi di panggung saat itu yang emang terjadi gitu. Emang Iya. natural apa adanya gitu. Kalau humor yang misalnya kayak OPJ gitu, emang udah disetting gitu, udah ada penulisnya. Oh, iya ya. Berarti emang udah ada beberapa persiapan yang dipersiapin ya untuk acara tersebut gitu ya? Iya bener Kak, udah di Oh, kayak gitu. oke oke. Terus, oh ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Bima Yulio lagi nih. Kak Herman mau nanya dong, gimana cara menghadapi kalau tiba-tiba kita ngeblank atau lupa materi nih Kak? Tiba-tiba kan kadang kita suka panik nih Kak, kadang pas tampil terus tiba-tiba, lupa mau ngapain, mau nampilin apa nih, kadang ngeblank. Itu gimana tuh Kak? Iya kita harus ngebahas ngebahas ngeblanknya Kak. Oh, oke. Berarti tetap ikutin alurnya ya Kak? Iya, ikutin alurnya misalnya lu ngeblank kan. Aduh ngeblank tadi gue nulis gini-gini ya. Itu harus kita kayak gituin. Ngeblanknya kita Oh, bahas. oh iya, iya. Jadi biar nggak terkesan salah gitu ya Kak di mata orang ya? Heeh, terus misalnya kita bisa nyalain penonton nih gara-gara dia nih. Gitu misalnya. Oh, Gara-gara lu sih gitu misal kayak gitu. iya iya iya. Jadi kita bisa bisa kalau udah dapat ketawa dari penonton kita bisa langsung hafal, ada lagi gitu. Oh, oke oke Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ada dari Ariansyah. Pak Herman, mau nanya, pernah nggak Pak Herman ngeblank pas punchline? Punchline-nya nggak kena, terus cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya ya kita harus punya yang namanya bomb sled sih sebenarnya. Apa tuh Kak, bomb slide itu apa tuh? Mungkin bisa Bomb sled dijelasin? itu yang bisa kita harus ngikutin acara itu dari awal. Ya. Heeh, misalnya MC ngomong apa nih yang pernah lucu, MC-nya, host-nya, atau jurinya, atau acaranya. Nah kita pakai tuh yang lucu itu. Oh, oke oke. Berarti ngelihat dari acaranya juga ya Kak? Iya, pas ngeblank gitu. Kayak pas pas punchline kita nggak kena, baru kita ngomongin, "Oh ini kayaknya lampu enak deh buat di rumah gua," gitu. Jadi Oh, itu. iya ya. Heeh. Oke Kak. Oke lanjut. Ada dari Mikania nih Kak. Kak mau nanya, kalau di dunia stand up comedy itu, di dunia pertemanannya ada perselisihan nggak sih Kak? Kayak saling iri atau dendam gitu? Lah, itu mah bener emang saling iri tuh ada perselisihan. Iya ya. Jangankan temen yang jauh, temen dekat, ada, pasti ada. Karena Oh, kita itu emang ngasah mental dengan pertengkaran. oh,
Oke, berarti lewat ada perselisihan-perselisihan kecil ya, Kak, ya? Iya, misalnya kita ngebahas apa, dia, tanggapannya kayak gini, kalau tanggapan gua kayak gini, jadi berantem gitu-gitu. Oh, oke oke, Kak. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Najla Azarin. Kak Herman, tips mengimprovisasi naskah atau materi agar lebih ngena seperti apa ya, Kak? Mengimprove materi. Kita harus tahu poin yang kita bahas dah, gitu. Oh, intinya harus paham poin yang materinya ya, Kak, ya? Poin Iya, materinya apa yang mau kita sampaikan. misalnya kan, masalahnya, oh gue naik motor, udah tahu pembahasannya. Jadi kayak gini, entar improve-nya improve-nya jangan sampai keluar materi, kayak gitulah gitu. Terus Oh, misalnya dicatat poin-poinnya aja yang kita bahas, jadi kita tahu. oke oke oke. Oke, thank you. Terus ada ini lagi nih, Kak, dari Raisa Salsabila. Kak, biasanya bagaimana cara Kakak menyusun materi? Ada kepikiran nggak sih bahwa materi yang dibuat harus lucu? Atau kira-kira udah cukup lucu belum buat penonton? Selain itu ada kekhawatiran nggak saat materi dibuat takut nggak bikin penonton terhibur atau tertawa gitu? Eee, kalau gua sih kalau buat, nyusun materi yang bagus, eee, jadi gue tuh harus ngasih tahu penonton itu setup-nya tuh yang nggak lucunya dulu. Oh, oke. Pokoknya lu lempar dulu yang nggak lucunya, harus jelas dan orang paham. Oh, berarti basicnya dulu ya, Kak? Iya, kalau kita udah lempar kayak gitu, kita patahin aja udah tak aja, pasti orang Oh, ketawa. oh Karena iya. kita bicaranya kan serius tuh, Iya, iya. nggak ketawa. Jadi pas kita patahin serius itu orang bisa jadi ketawa. Nah itu. Nah misalnya kita nggak dapet ketawa, kita bisa ganti setup-nya. Kayaknya setup-nya kurang menarik nih. Iya, gimana tuh, Kak? Coba. Misalnya kan bisa diubah apa ya? Misalnya gue biasanya bikin, gue pernah makan di warteg misalnya gitu. Sayur labu sama telur 20.000. Wih, mahal banget. Mahal mahal banget ya? Iya. Nah, Nah, yang pertama, terus mahal banget. Nah, dari mahalnya ini, lu mau bahas apa enggak? Misalnya emang lu pengen ngebahas kejadiannya, wah, mahal banget. Ya udah, namanya barang udah gua makan, gua kasih aja tuh. Duitnya pakai tangan kanan. Tangan kiri gue nyopet bandeng misalnya. Jadi kitanya udah serius gitu. Misalnya oh, bisa diganti, nyopet bandeng nggak kena misalnya. iya iya. Bisa diganti, wah mahal banget. Makan makan di warteg 20.000, ya udah namanya barang gua makan, gue ngambil duit dan gue kasih pakai tangan kanan, tangan kiri gue nyetel TV. Nah bisa kayak gitu, diganti-ganti bisa. Oh, berarti Bisa. improvisasi situasi gitu ya, Kak, ya? Nah, Iya jadi iya. itu diganti, yang penting setup-nya. Oh, berarti setup latar belakangnya ya, Kak, ya? Apa yang Iya, mau kita bahas gitu? yang nggak lucunya lah kita harus ini, Iya bahas. iya iya. Oke, berarti yang nggak lucunya biar jadi lucu tuh gimana caranya gitu ya, Kak, ya? Heeh. Harus improve-nya gitu. Oh, oke oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari, Najla Azarin. Kak, cara untuk bisa membujuk orang tua bahwa passion kita dapat menjadi karir kita ke depannya, khususnya dalam stand up comedy. Karena kan banyak tuh, Kak, orang tua tuh yang kayak, "Ih, apaan sih stand up comedy emang gedenya bakal jadi apa?" Banyak tuh Ini kayak orang tua awam gitu, Kak. kagak, ini pertanyaannya sebenarnya lucu banget. Kenapa tuh, Kak? Orang tua, ada aja. Biar ngebujuk orang tua biar percaya. Iya, Ya, ini mah balik lagi ke diri lu maksudnya. maksudnya Lu gimana tuh, Kak? suka, Balik. iya maksudnya lu suka nggak sama stand up comedy? Kalau lu nya emang nggak suka, ya udah orang tua lu juga nggak suka. Oh, tapi kan ada juga, Kak, di beberapa situasi kayak contohnya nih banyak orang sekarang yang mau jadi, contohnya nih pro player, tapi kan nggak disetujuin orang tuanya karena kayak, "Ngapain sih emang masa depan game tuh apa?" Sama kayak stand up comedy aja kayak, "Emang stand up comedy tuh bakal dapat bayaran gede?" Gitu-gitu gitulah, Kak. Nah Ah, gitulah, Kak, kadang kan gimana sih biar biar yakin orang tuanya kalau stand up comedy ini tuh berpeluang besar gitu, Kak? wah itu harus kasih contoh sih sebenarnya. Contoh kayak gimana tuh, Kak, masuknya? Kayak contohnya misalnya kalau kita, "Oh lu stand up mulu lu, tapi nggak lucu-lucu gini-gini." Ya tapi kan,
dari stand up imbasnya ada, misalnya game. Oh, main game mulu lu, ini gitu. Tapi kita biar ngebujuk orang tua supaya kita ngedukung, itu harus kita kasih tahu kebolehan kita main game sih sebenarnya. Apa pendapatan kita buat main game gitu. Udah dapat Oh, duit kah atau apakah, itu secara ngebujuk sih kayak gitu sih sebenarnya. berarti lebih Apa ke arah pembuktian gitu ya, Kak? ya, pembuktian harus dibuktiin. Oh, oke oke. Biar orang tua juga yakin kayak, "Oh, ternyata ada hasilnya nih, dari apa Heeh. yang kita passion kita nih." Mhm. Oh, oke oke, ngerti ngerti, Kak. Iya. Terus ada lagi nih, Kak, dari Febri Arianto. "Kak Jonex, mau nanya dong, cara Kakak buat materi itu nemu punchline dulu baru ditulis atau setup-nya dulu, atau setup dulu baru cari punchline-nya? Alurnya tuh gimana, Kak, cari materinya?" Sebenarnya, alur materinya caranya nemu setup dulu sama punchline dulu kadang kalau gua sih sebenarnya setup dulu, Oke. heeh. Kalau kita nemu setup-nya dulu, itu kita, punchline-nya tuh banyak jadinya. Kalau kita nemu punchline dulu, setup-nya nggak bisa banyak, punchline-nya jadi nggak banyak juga, Oh, oke oke. Berarti emang harus cari dasar materinya gitu ya, setup untuk ke punchline-nya gitu ya, Kak? heeh. Jadi kalau kita udah nemu setup-nya, itu kita bisa make dengan cara teknik-teknik stand up aja. Misalnya hiperbola, Ya. Maksudnya gimana ada tuh, Kak? iya plot twist, Oh, oke. terus ada sketsa, Ya. terus ada, apa ya namanya, double punchline kayak gitu-gitu. Jadi punchline ini nggak kena padahal kita punchline yang aslinya. Oh, oke oke. Berarti kayak kayak buat ininya aja ya, kayak dasar buat menuju punchline-nya gitu ya, Kak? Heeh. Nah, terus ada juga double meaning. Apa tuh, Kak, double meaning? Double meaning itu satu kata, 2 makna. Jadi Uh, kayaknya kalau si Febri ini, nemunya tuh punchline dulu, oke. cara nulisnya. Berarti kalau cara nulisnya misalnya, kayak misalnya, eee, gua tuh misalnya double meaning itu satu kata 2 makna itu, gua tuh udah punya anak, anak gua tuh udah umur 10 tahun, dan anak gua alhamdulillah udah gede, kentutnya, nah gitu, kayak gitu. Nah Oh, gedenya itu, biasanya oh, nemu nemu punchline-nya dulu tuh. iya ya. Oh, berarti punchline tergantung masing-masing pribadi sebenarnya ya, Kak, ya? Iya, Tapi lebih bagus kalau kita dapetin setup-nya dulu, baru dapetin punchline-nya ya, Kak, ya, berarti ya? benar Kak, heeh, Iya ya. karena Oh. punchline itu bisa apa, punchline itu kan sebenarnya ditemukan, tapi bisa dibikin. Oh, kayak dasarnya dulu ya, biar kayak orang tuh merhatiin gitu, biar Mhm, orang nyimak gitu, dasar materinya. iya. Iya ya, oke. Terus ada lagi nih, Kak, dari Zarah Azara. "Kak, mau tanya, menurut Kak Herman, apakah lebih nyaman stand up secara live dengan kehadiran penonton atau record sendiri, terus didengar ulang di YouTube?" Mendingan sama penonton, Oh, oke. Kenapa tuh, Kak? Coba bisa dijelasin mungkin? karena kalau kita langsung gitu ya, langsung sama penontonnya, karena kita feedback buat dari penontonnya tahu gitu, lucu apa enggaknya gitu. Puaslah, Oh, iya iya iya. heeh. Berarti Apalagi ngelihat ya, bisa lanjut, Kak? iya, apalagi, maksudnya kita tahu penonton tuh maunya apa gitu, komedi yang kayak gimana gitu. Jadi kita puas jadi perform-nya kita puas banget lah pokoknya kalau langsung sama penontonnya. Oh, oke. Berarti kalau ada penontonnya tuh kesannya lebih, apa ya, lebih rame aja gitu ya, Kak? Iya, Leb heeh, lebih ngena lah, iya, lebih ngena. Karena orang-orang di situ kan bisa dengar ketawa orang langsung kan, bisa tahu juga mana yang lucu, mana yang enggak, gitu. heeh. Jadi kita tahu ya kalau yang nggak lucu entar nanti kita perbaikin gitu. Oh, bisa jadi pembelajaran juga ya sebenarnya kalau dari performance langsung ini ya? Mhm. Oh, oke oke, Kak. Terus, mau nanya juga nih saya nih, Kak. Menurut Kakak nih, apa aja sih nilai-nilai penting yang bisa diambil dalam stand up comedy untuk melatih public speaking? Nilai penting buat melatih public speaking, nilai Iya, penting. nilai penting dalam kayak, ya stand up komedinya Kakak gitu, dalam Kakak berkomedi, gimana tuh?
untuk melatih public speaking, nilai-nilai pentingnya? Nilai pentingnya ya jadi apa ya, kita tuh, eee, jadi nggak kebanyakan mikir kalau ada pertanyaan yang benar-benar langsung di-improve, kita langsung jawab gitu. Walaupun salah, orangnya ketawa, jadi bisa dibenerin sama dia kayak gitu nilai pentingnya. Oh, oke oke oke. Mhm. Terus apa sih Kak, ada nggak kayak pesan-pesan untuk para penonton Inspiring Class dalam pengembangan skill public speaking-nya dengan media stand up comedy gitu Kak? Apa Kayak tadi, Kak? pesan untuk para penonton, Oh, pesan penonton. dalam mengembangkan skill public speaking-nya dengan media stand up comedy gitu Kak? Oh, jadi buat temen-temen kalau, emang buat atau kan ada kan orang yang mau ngelancarin public speaking-nya buat pekerjaan, Ya ya. heeh. Dia tuh bisa masuk ke komunitas-komunitas yang bener-bener ada yang bisa ngobrolnya gitu, misal ke tongkrongan apa gitu. Itu kan bisa apa, ngebangun public speaking juga. Misalnya ke komunitas apa nih, teater kan banyak orang, jadi kita kan sering ngobrol. Oke. Oh, berarti harus banyak nemuin komunitas-komunitas gitu juga ya, kayak untuk bisa bersosialisasi. Bener, iya, Kak. Karena kalau Oh kita nggak masuk kayak gitu, kita nggak bakalan bisa bangun ke public speaking kita lebih bagus gitu, Kak. oh, berarti emang harus ada wadahnya ya, Kak, ya? Heeh, harus ada wadahnya. Iya ya, wadah buat kita menampilkan, buat kita bisa berbicara, gitu-gitu ya, Kak, ya? Iya bener, Kak. Oh, oke oke. Terus ada mungkin 2 pertanyaan terakhir nih, Kak. Eee, dari Raisa Salsabila. Kak, apakah untuk menjadi seorang stand up itu harus lucu dulu? Sebenarnya enggak harus lucu, sebenarnya harus pinter, Oh, oke. bukan harus lucu, harus pinter. Kalau kita udah pinter, berarti kita udah nemuin lucunya. Karena humor orang beda-beda kan. Kadang kita ngeliat anak komik kan nih, "Ah, dia mah nggak lucu," gitu. Nah, Iya emang iya. bukan selera humor lu. Oh, oke oke. Heeh. Sebenarnya bukan lucunya dulu, sebenarnya pinternya dulu menurut gua sih. Oh, berarti balik lagi sebenarnya ke diri kita dulu ya, Kak, ya, gimana kita ngembangin Heeh. dirinya kita dulu. Karena lucu itu bisa bisa nemuin dengan karakter dia sendiri gitu. Oh, oke oke oke. Berarti balik lagi ke diri sendiri juga ya, Kak, ya? Kayak Mhm. harus improve diri sendiri dulu gimana biar materinya tuh bisa lebih luas, bisa lebih ngena ke masyarakat gitu ya, Kak, ya? Heeh. Itu Lebih kan beda berarti pinter iya. dong, kayak Iya pengalaman. iya iya. Emang Heeh. harus pintar berarti ya, Kak? Iya, Pinter sebenarnya. maksudnya dalam arti kayak cari pengalaman, ngembangin diri sendiri juga ya, Kak, ya? Heeh. Oh, oke oke oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak, dari Najla Azarin lagi nih. Menurut Kakak, prospek stand up komedi ke depannya itu seperti apa? Prospek ke depannya Seperti apa? Prospek stand up komedi ke depannya itu bakal kayak gimana gitu? bakal kayak gimana ya, jadi, di stand up tuh bakal bakal majulah gitu, Oh, berarti bakal berkembang ya, Kak, ya? bakal berkembang karena banyak Oh, pokoknya bakal berkembang dah karena, di stand up salah satu banyak, mengkritik orang kan biasanya. oh, oke oke. Iya dengan, lewat candaannya. Jadi sebenarnya Mhm. langsung apa, berkembanglah gitulah. Berarti Karena Kakak bisa lewat ngelihat ya itu ya. kita ngeritik nggak ketahuan lah aja gitu. Oh, berarti bisa jadi dasar untuk, berkomunikasi juga ya, kayak, kritik, bisa menjadi Nah, buat kayak sarana untuk menyampaikan pendapat gitu-gitu ya, Kak? iya, lebih ke ininya ke angkat bicara lah gitu. Oh, iya ya, berarti, Kakak mikirnya kayak stand up comedy itu emang prospeknya nggak bakal hilang karena komunikasi itu bakal selalu ada ya, Kak, ya? Iya bener, Kak, tepat. Komunikasi itu bakal iya iya iya, komunikasi itu bakal selalu ada dan selalu dibutuhkan untuk menyampaikan pendapat, untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi satu sama lain, gitu ya, Kak? Iya benar. Oke, nah guys, kita sudah sampai nih di penghujung acara nih. Dari tadi kan kita udah banyak berbincang nih sama Kakak Herman Jonex, kita juga udah banyak sesi tanya jawab.
Terima kasih juga buat semua para penonton yang udah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga karena atas jawaban yang diberikan oleh Kak Herman. Nah, saya juga mau ngumumin, jangan lupa untuk kepada para peserta untuk isi link kuesionernya ya, udah ada di kolom komentar tuh. Jangan lupa untuk diisi link kuesionernya karena bakal nantinya berfungsi untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini. Gitu. Nah, sebelumnya kita bakal ada sesi foto bersama dulu ya, Kak, ya. Mungkin panitia bisa dibantu. Boleh on cam semua yuk. Ya, boleh minta tolong on cam semua untuk pada para pesertanya. Oke. Oke, udah ready. Mau saya ngitung ya? Oke, kelihatannya udah. Sebentar nih Kak, belum pada on cam semua. Oh, belum. Kalau udah kasih tahu ya. Oke. Yuk teman-teman boleh on cam. Boleh teman-teman, kita on cam buat sesi foto bersamanya. Jarang-jarang nih foto sama artis nih. Ih, kapan lagi? Amin, amin. Ayo, udah pada on cam belum, guys? Udah on cam semua? Len? Oke. Dari slide pertama ya. Oke. Satu, Dari slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2. Oke, slide terakhir. Oke, udah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kepada seluruh para hadirin yang sudah bisa hadir di acara Inspiring Class keempat ini. Benar-benar menarik banget apa yang udah disampaikan oleh Kak Herman Jonex dalam mengenai public speaking. Berarti intinya guys, kita perlu banyak lebih mengembangkan diri kita sendiri dulu. Gimana cara kita bisa belajar public speaking, gimana cara kita nemuin pengalaman, wadah, gimana kita bisa dapat jadi mengembangkan diri sendiri lah gitu intinya. Dan lebih banyak jam terbang intinya ya, Kak. Benar. Oke, berarti lebih banyak pembelajaran secara pribadi itu ya, Kak. Lebih banyak pengalaman untuk dapat digali. Benar, Kak. Terima kasih juga kepada Kak Herman Jonex atas penyampaiannya, atas waktu yang sudah diberikan. Pasti Kakak kan juga punya kesibukan nih, tapi kami memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada Kak Herman Jonex karena telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di dalam acara ini. Oke, sekian dari acara Inspiring Class 4. Terima kasih banyak dan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang.